Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyrota. Makalah yang ke-15 atau nasihat yang ke-15. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fi qoulihi ta'ala, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Zaharul fasadu, telah nampak kerusakan, fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Qala ay Abu Bakrin fi tafsiri dalika. Qala Abu Bakar berkata, yang maksudnya Sayyidina Abu Bakar dalam menafsirkan firman Allah yang dhaharul fasadu fil barri wal bahr, ya. Al baru huwal lisan wal bahru huwal qalbu. Al baru huwal lisan, daratan adalah lisan, wal bahru huwal qalbu, dan lautan adalah hati. Faida fasada lisan bakat alaihin nufus. Ketika rusak lisan, ya, ketika lisan itu rusaknya lisan itu disebabkan oleh apa? Yaitu bisa masalan, bisa disebabkan karena cacian misalnya, ataupun berkata yang tidak baik, berkata yang kurang baik. Bakat alaihin nufus, maka akan menangis terhadap lisan-lisan yang seperti itu. Siapa yang menangis? Yaitu manusia. Jadi ketika seseorang itu rusak lisannya, ya, lisan itu digunakan untuk mencaci, untuk ghibah, untuk membicarakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak bagus, maka akan menangis atas lisan-lisan yang seperti itu. Siapa yang akan menangisi? Yaitu manusia. Bakat alaihin nufus, dia akan ditangisi terhadap lisan-lisan yang seperti itu. Ay al ashosu min bani Adam. Jadi setiap individu dari anak Adam akan menangisi lisan-lisan yang rusak, yang digunakan untuk tidak baik atau membicarakan yang tidak baik. Wa idza fasadal qalbu bakat alaihil malaikah. Sedangkan ketika rusaknya hati, atau hati itu rusaknya hati itu seperti apa? Yaitu birya imasalan, contohnya ria misalnya, atau iri, dengki, ya, dan sebagainya. Bakat alaihil malaikah, maka pasti akan menangis atas hati yang rusak itu. Siapa yang akan nangis? Yaitu malaikat. Jadi kalau hati itu rusak, ya, rusaknya hati bisa disebabkan karena ria, karena iri, dengki, ya, dan sebagainya, maka akan ditangisi. Akan menangis, akan ditangisi. Siapa yang akan menangis terhadap hati yang rusak itu? Yaitu malaikat. Jadi kalau rusaknya lisan itu akan ditangisi manusia, ya, dan jika rusaknya hati akan ditangisi oleh para malaikat. Jadi kalau rusaknya lisan
itu bakat alaihi nufus, akan ditangisi para manusia. Sedangkan kalau rusaknya hati, bakat alaihil malaikah, maka akan ditangisi oleh para malaikat. Kila dikatakan al hikmatu fi annalisan wahidun tanbihun lil abdi annahu la yambagi ayyatakallama illa fima yuhimuhu wa fi khairin. Dikatakan hikmah mengenai sesungguhnya lisan itu satu, yaitu sebagai peringatan bagi seorang hamba bahwa sesungguhnya tidak penting berbicara kecuali dalam perkara yang penting untuknya dan dalam kebaikan. Jadi sebagai hikmah, sebagai pelajaran, ya, sesungguhnya lisan itu satu, itu ya fungsinya ya untuk berbicara atau membicarakan, mengeluarkan perkataan yaitu yang penting untuknya dan dalam kebaikan. Bukan lisan itu digunakan sebagai membicarakan atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk atau yang tidak baik. Jadi di sini dikatakan yaitu hikmahnya lisan itu satu sebagai peringatan bagi seorang hamba agar kalau bicara atau agar ketika mengeluarkan perkataan itu ya yang perkara yang baik, yang penting untuknya dan dalam kebaikan. Wakila dan dikatakan li'anna lisa nadzakira bikulli lugatin kana dzikruhu lil madkuril wahidi wa huwa Allahu ta'ala wa kadza likal qalbu bi khilafi nahwil aini wal uduni fa innahu yata'addadu. Dan dikatakan karena sesungguhnya lisan yang bertutur kata dengan setiap bahasa dari lisan itu untuk disebutkan zat yang hanya satu, yaitu Allah. Begitu juga dengan hati. Berbeda dengan mata dan telinga karena sesungguhnya mata dan telinga berjumlah 2. Jadi di sini dikatakan lisan yang tadi dikatakan lisan itu satu digunakan untuk perkara atau mengeluarkan perkataan yang penting, yang baik, yang berisi kebaikan. Dan juga lisan itu digunakan untuk bertutur kata dalam setiap bahasa apapun, ya, mau dia menggunakan bahasa Indonesia, mau dia menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah manapun, yaitu ya untuk melafadzkan atau untuk mengeluarkan perkataan yang baik dan yang bernilai tentang kebaikan dan untuk menyebutkan asma-asma Allah, ya, untuk disebutkan zat yang hanya satu yaitu Allah. Begitu juga dengan hati juga gitu. Hati itu juga satu, ya, itu juga bagaimana kemudian hati itu dikelola dan diisi dengan kebaikan dan senantiasa mengingat Allah. Ya, maka di sini dikatakan sesungguhnya lisan, ya, yang bertutur kata dengan setiap bahasa itu untuk menyebutkan zat yang hanya satu yaitu Allah. Begitu pula juga dengan hati. Berbeda dengan mata dan telinga karena sesungguhnya mata dan telinga berjumlah 2.
Nah, mata dan telinga itu dua, itu di sini dikatakan li'annal hajata ila sam'i wal basori aktsaru minal hajati ilal kalam wa innama syabbahal qalba bil bahri li syiddati umkihi wa tisaihi. Dikatakan mata dan telinga itu berjumlah dua karena sesungguhnya kebutuhan untuk mendengar dan melihat itu lebih besar daripada kebutuhan untuk berbicara. Jadi hikmah yang dikatakan di sini ketika tadi di atas disampaikan lisan dan hati itu satu, itu supaya digunakan untuk mengingat Allah, untuk mengeluarkan perkataan yang baik, yang berisi kebaikan, dan hati juga satu digunakan untuk mengingat Allah, untuk senantiasa berzikir, ya, mengingat Allah. Sedangkan mata dan telinga itu berjumlah dua karena sebagai pelajaran bahwa untuk mendengar dan melihat itu lebih besar daripada kebutuhan untuk berbicara. Jadi mata kita diberikan dua, telinga diberikan dua itu untuk melihat dan mendengar sebanyak-banyaknya dalam hal kebaikan. Ya, mata ya digunakan untuk melihat yang baik, untuk ngaji seperti ini, untuk membaca Al-Quran, untuk melihat kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan juga telinga untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, untuk mendengarkan ngaji, untuk mendengarkan murotal, ya, agar kebutuhan mata dan telinga itu yang lebih besar daripada kebutuhan berbicara terpenuhi dalam nilai-nilai atau hal-hal yang baik. Kemudian di sini diakhiri dengan wa innama syabbahal qalba bil bahri li syiddati umkihi wa tisaihi. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar hanya menyerupakan hati dengan lautan karena dalamnya hati dan karena luasnya hati. Nah, jadi di sini isi dari makalah ataupun nasihat yang ke-15. Mudah-mudahan apa yang menjadi hikmah di makalah ke-15 ini bisa kita ambil pelajaran bersama bahwa sebaik-baiknya kita adalah yang senantiasa menjaga lisan dan hati kita dari yang buruk, supaya hati dan lisan kita itu tidak rusak. Karena kalau lisan itu sudah rusak, maka akan ditangisi para manusia, ya, al askhosu min bani Adam, ditangisi dari para Bani Adam, anak cucu Adam. Sedangkan kalau hati itu sudah rusak, ya, maka bakat alaihil malaikah akan ditangisi oleh para malaikat. Maka kita harus senantiasa menjaga lisan dan hati kita untuk senantiasa berkata yang baik, mengeluarkan perkataan dan baik, dan hati kita diisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan senantiasa berzikir dan mengingat Allah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin.